Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini, Bu akan membahas sedikit mengenai disiplin diri kunci meraih kesuksesan. Ada yang mau sukses di sini? Mau. Sudah disiplin belum kalau mau sukses? Belum. Gimana mau disiplinnya kalau belum sukses? Kalau mau sukses? Mikir. Oke. Oke, tentang disiplin. Apa itu disiplin? Tentang kesadaran diri, oke ya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran diri itu adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas dasar kesadaran diri. Sudah sadar diri kalian? Belum, pantesan belum disiplin ya. Oke, disiplin diri itu artinya kepatuhan dan ketaatan yang telah ditentukan dan disepakati oleh diri sendiri. Ya, misalnya disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, disiplin belajar atau bekerja, dan dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak lepas juga dengan tata tertib yang harus kalian ikuti. Ya, gitu. Oke, selanjutnya ini ada manfaat disiplin. Apa sih manfaat disiplin itu? Yang pertama, agar tetap fokus pada tujuan. Nah, kita kalau mau disiplin harus punya satu tujuan. Tujuan hidup kalian satu mau kemana setelah lulus nanti. Itu harus ditentukan dari sekarang. Ya. Yang kedua, mendorong suatu kegiatan menjadi tepat sasaran, hemat dan cepat. Orang disiplin biasanya kalau punya tugas, dia langsung cepat tanggap, langsung ngerjakan. Dikumpulkan tepat waktu. Ya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan dalam beraktivitas. Keseimbangan dalam beraktivitas antara sekolah dan main itu seimbang. Tidak kebanyakan mainnya, tidak kebanyakan belajarnya. Ya, harus seimbang aktivitasnya. Yang keempat, membangun pola pikir yang kuat. Buat apa sih saya sekolah? Buat apa sih saya belajar? Itu, pola pikir harus dirubah. Ya, jangan buat sekolah mah buat main-main aja, ketemu teman-teman aja, sehingga kalian malas buat belajar. Gitu ya. Oke, lebih banyak pencapaian. Pencapaian di sini apa maksudnya? Di sini lebih ke prestasi kalian apa sih pencapaian yang tujuan kalian di semester ini, bikin tujuan setiap semester. Pencapaian kalian apa setiap semester? Oke, misalnya semester ini saya pingin rata-rata nilai segini. Rata-rata nilai 8, harus bisa. Itu harus punya pencapaian. Setiap tahunnya, setiap semesternya. Jadi kalian semangat buat mencapai kesuksesan itu. Ya. Selanjutnya adanya keteraturan dalam beraktivitas. Berarti ini kalian harus bikin, bikin jadwal. Supaya teratur aktivitas kalian. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya, tumbuhnya ketenangan, kemandirian, dan percaya diri. Kalau kalian sudah hidup teratur, sudah disiplin, pasti kalian tumbuh adanya rasa tenang, ya, dan bisa mengerjakannya secara mandiri semuanya. Ya, selanjutnya menumbuhkan sikap patuh akan aturan yang kalian buat. Ini manfaat disiplin ya. Disiplin diri akan terasa manfaat jika kalian punya tujuan. Itu intinya. Kalian harus punya tujuan akhir kalian mau kemana. Ya. Oke. Selanjutnya ada mengapa sih disiplin itu sulit? Kenapa? Malas. Ya, banyak malasnya ya? Iya, oke ya. Manusia memiliki sifat dasar seperti rasa malas-malasan. Terus bosan. Ya, rasa bosan juga bisa. Terus dia pengen ngikutin keinginannya sendiri, bikin aturan sendiri, sehingga kebiasaan itu yang muncul. Ya, yang kedua, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban. Apapun beban yang harus dilakukan bukan sebagai kesenangan. Ya, apapun yang kalian kasih oleh guru, apapun yang dikasih oleh orang tua, misalnya itu kalian jadikan beban, bukannya senang.
Ya, harusnya senang kalau disuruh orang tua, berarti kita dibutuhkan sama orang tua. Kita diperhatikan. Bukan malah jadi beban. Gitu ya. Selanjutnya, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Ini muncul jika kalian sudah menolak dari awal, misalnya dalam pelajaran. Ya, yang nggak suka matematika itu 3 jam matematika kan ya? Nah, yang nggak suka matematika pasti itu merasa bosan. Nggak betah diam di kelas. Pasti tidur dalam pelajaran. Ini yang harus kalian rubah. Ya, kenapa ketawa? Ada yang seperti itu? Ada, pasti ada. Ya, oke. Ya, disiplin diri itu mudah kok dipelajari. Ya, bisa kalian pelajari karena disiplin itu terbentuk dengan latihan. Dengan latihan dan pengulangan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, jadi harus ada latihan untuk bisa mendisiplinkan diri. Ya. Jenis-jenis disiplin, ada yang tahu apa aja? Disiplin waktu, terus ibadah. Lalu disiplin apa? Kebiasaan? Oke. Ya, yang pertama ada disiplin dalam menggunakan waktu. Di sini dapat menggunakan dan juga membagi waktu dengan baik, karena waktu itu sangat berharga. Kalian sekarang bermalas-malasan, ternyata sudah setahun ini kalian malas-malasan terus sehingga nilai kalian jelek. Ya, kalian berarti sudah membuang-buang waktu yang berharga. Itu ya. Kunci kesuksesan itu adalah dengan bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kalau kalian dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, kalian akan mencapai kesuksesan. Ya. Oke. Yang kedua yaitu disiplin dalam beribadah. Senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang terkandung dalamnya. Ya, kedisiplinan tersebut di sini sangat diperlukan dan sangat dianjurkan oleh Allah, ya, gitu. Ada yang sering menunda waktu sholat? Ada, sampai lupa ya. Sampai lupa nunda waktu sholat. Udah azan, nantilah jam 2. Udah jam 2 tiba-tiba lihat jam udah jam 5. Lupa aja sholat zuhurnya. Gitu ya. Ini jangan sampai kalian menunda-nunda suatu pekerjaan. Ya, nanti kalian sendiri yang akan rugi. Selanjutnya disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, karena bangsa dan negara kita punya aturan, punya norma yang harus kalian ikuti. Ini kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri dari sini. Ya. Selanjutnya macam-macam jenis disiplin yang lain. Di sini ada disiplin diri pribadi. Ya, ada sesuatu yang harus ditaati dan juga ditinggalkan. Dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Adanya proses. Ya, butuh proses. Kalian mau disiplin butuh proses dan butuh jadwal untuk bisa disiplin. Ya, yang kedua disiplin sosial. Disiplin sosial di sini lebih ke berhubungan dengan masyarakat dan juga dengan lingkungan. Ya, sosial. Kayak dari lingkungan sekolah, sosialnya dengan lingkungan sekolah. Dengan guru, dengan penjaga, dengan masyarakat, dengan teman sekelas itu masuknya ke disiplin sosial. Kita harus baik sama teman. Tuh ya. Selain terakhir ada ya disiplin norma nasional. Sebagai status mental bangsa yang tercermin dalam suatu perbuatan yang di dalamnya bentuk keputusan serta juga ketaatan. Taat atas norma yang ada di negara kita. Gitu. Ya. Oke, kiat-kiat untuk membentuk disiplin diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Kalau kalian belum mengenali diri, kalian akan sulit untuk disiplin dengan diri. Ya, kenali diri sendiri dulu. Apa kesenangannya? Apa kesukaan kalian? Ya, hobi kalian apa? Itu kenali diri sendiri. Kekurangan dan kelebihan diri kalian apa? Itu harus kalian tahu dulu. Ya. Oke, yang kedua, tentukan impian dan cita-cita. Apa sih yang akan kalian capai setelah lulus? Ya, apa yang akan kalian raih nanti? Apa yang akan kalian banggakan nanti ke orang tua kalian?
di akhir. Ya. Yang ketiga, mengatur waktu. Belajar untuk mengatur waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main, kapan waktunya kita main game, itu harus diatur waktunya. Ya Ahmad? Oke, yang keempat, memiliki pertahanan diri terhadap semua godaan. Ya, godaan itu banyak ya. Apa aja godaannya? Godaan syaitan. Godaan syaitan itu apa? Godaan kayak teman, kita lagi asik belajar, teman, ayo kita nonton film ke bioskop. Tugas kita banyak, ayo kita main ke taman misalnya. Itu godaan. Itu harus kalian tahan dengan godaan. Ya. Yang terakhir, yang kelima, memberi penghargaan pada diri sendiri. Ya, harus ada self reward buat diri sendiri. Supaya kalian nggak capek dengan aturan yang kalian buat. Gitu ya. Yang keenam, carilah dukungan orang terdekat. Cari dukungan. Siapa sih yang mendukung kamu, itu harus kalian cari. Paham ya? Oke, kalau paham. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Paham semua? Oke, kalau paham silakan kalian tulis. Apa sih cita-cita kalian? Lalu di bawahnya kegiatan apa yang kalian lakukan supaya cita-cita kalian bisa tercapai? Bisa? Paham? Oke, silakan dituliskan. Sudah? Oke. Oke. Paham ya? Oke. Sudah? Gudang biskuit. Wow, suka sama biskuit? Iya. Aduh. Nggak apa-apa sih, Hai punya cita-cita bagus. Untuk memaparkan, ada yang mau mencoba untuk memaparkan ke depan? Arin mau? Oke, kita dengarkan ya paparan dari teman kalian. Halo, perkenalkan nama aku Arindi Dwi Rahmadiani. Cita-cita aku sebenarnya ada banyak. Yang pertama, menjadi reporter. Yang kedua, psikolog. Yang ketiga, HRD. Yang keempat, penulis profesional. Untuk cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan versi aku sendiri itu, tentunya yang pertama dengan ibadah dan berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, mengikuti kegiatan sosial. Contohnya mengikuti organisasi di sekitar sekolah, yaitu OSIS atau MPK. Dengan tujuan dapat mengembangkan bakat yang aku punya, dapat mengembangkan public speaking yang aku punya, dan dapat bekerja sama dengan orang baru. Yang ketiga, dengan cara mencari informasi lebih dalam terkait cita-cita yang akan saya capai ke depannya, baik dengan cara membaca ataupun browsing di internet. Yang keempat, memperdalam ilmu yang digunakan terkait atau berhubungan dengan cita-cita saya ke depannya. Tak lupa, saya juga sering berkomunikasi dengan orang tua, sahabat, maupun alumni mengenai informasi yang akan saya butuhkan nantinya. Dan yang terakhir dengan menggunakan self reward sebagai acuan saya agar saya tidak stres untuk menghadapi berbagai cobaan yang akan datang ke depannya dengan cara bermain, hangout dengan teman, membaca novel ataupun dengan mendengarkan musik. Oke, terima kasih Arin. Bagus banget ya, bagus sekali. Rencana kegiatannya bagus. Kegiatan yang sudah dilaksanakannya bagus, dengan cita-citanya nyambung. Mudah-mudahan tercapai ya Arin ya, cita-citanya ya. Oke. Untuk yang lain, coba kalian nanti di rumah pikirkan, mau apa sih cita-cita kalian itu, menjadi apa sih setelah lulus nanti, ya? Dan apa yang harus kalian lakukan? Bikin timeline sebesar-besarnya yang banyak. Apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut? Tempel di dinding kamar. Supaya kalian punya motivasi. Kalau lagi malas, lihat itu. Ya? Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Terakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini.
Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam